Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tertulis di dalam kitab Mazmur 86 ayat 7. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Doa Daud, sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Doa-doa yang hilang. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Yesus mendengar seruan kita yang paling lemah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah sebuah judul berita berbunyi, doa-doa yang tak terjawab, surat-surat untuk Tuhan ditemukan terbuang di lautan. Surat-surat itu, yang berjumlah 300 buah dan dikirimkan kepada seorang pendeta di New Jersey, telah dibuang ke laut. Kebanyakan surat itu belum dibuka. Pendeta tersebut sudah lama meninggal. Bagaimana ratusan surat itu bisa ditemukan terapung-apung di atas ombak pantai New Jersey, masih menjadi misteri.
Surat-surat itu ditujukan kepada sang pendeta karena ia berjanji untuk mendoakannya. Beberapa surat meminta hal-hal yang tidak keruan, yang lainnya ditulis oleh pasangan, anak-anak, atau janda yang sedang menderita. Mereka menumpahkan isi hati mereka kepada Allah, memohon pertolongan untuk saudara mereka yang menyalahgunakan obat dan alkohol, atau pasangan yang mengkhianati mereka. Ada satu surat yang minta seorang suami dan ayah yang mencintai anaknya. Reporter itu menyimpulkan, semua surat itu adalah doa-doa yang tak terjawab. Tidak demikian, jika para penulis surat itu berseru kepada Allah, maka Dia mendengar setiap seruan mereka. Tak satu pun doa yang jujur terlewat dari telinganya. Engkau mengetahui segala keinginanku. Daud menulis di tengah-tengah krisis pribadi yang mendalam. Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Daud mengerti bahwa kita bisa menyerahkan segala kesusahan kita kepada Tuhan. Bahkan jika tidak ada orang lain yang mau mendoakan kita. Dengan penuh keyakinan, ia menyimpulkan, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tuhan mendengarkan seruan umat-Nya. Dalam minggu ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini, artinya, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sai endehon ma angka asini rohani Jahoa. Tema khotbah yang akan kita renungkan, Tuhan mendengarkan seruan umat-Nya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan mendengarkan kita. Kata mendengarkan berarti memperhatikan atau menggunakan telinga untuk mendengar sesuatu atau seseorang. Oleh karena itu, tindakan mendengarkan bersifat sukarela dan menyiratkan niat dari pihak subjek, tidak seperti mendengar, yang secara sederhana berarti melihat melalui telinga, atau suara, atau apa yang seseorang katakan. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah sama, yang digunakan 1160 kali dalam Alkitab. Pada dasarnya kata kerja ini berarti mendengarkan dengan telinga. Ada dua istilah dalam bahasa Inggris untuk kata mendengar, yaitu to listen dan to hear. Dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Listening menunjukkan sebuah aktivitas yang disengaja. Artinya secara aktif mencoba untuk mendengar, memahami, dan memerhatikan apa yang didengar. Ketika seorang anak mendengar orang tuanya berbicara kepadanya, ia dituntut untuk mendengarkan dengan maksud untuk mengerti, memahami perkataan orang tuanya. Istilah kedua, hearing, adalah sesuatu yang terjadi tanpa ada upaya kesengajaan dalam melakukannya. To hear adalah mendengar dengan tidak disengaja, tidak untuk memahami. Ketika seseorang mendengar bunyi petir atau tangisan bayi, ia tidak merencanakan atau sengaja untuk mendengarnya. Dalam teks khotbah hari ini, kata yang digunakan lebih mengarah pada to listen. Allah mendengar seruan kita, Allah mendengar, memahami, dan memerhatikan apa yang kita serukan dan mohonkan kepadanya. Seruan kepada Tuhan menunjukkan satu permohonan yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang selalu mendengar seruan umat-Nya. Bahkan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan terhadap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan berjanji untuk menjawab doa-doanya dan bahkan memberikan kelegaan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 5,
Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Mazmur 4 ini mengetengahkan tentang seruan Daud kepada Tuhan. Dan seruan ini merupakan doa Daud dan menjadi mazmur yang akan dinyanyikan oleh pemimpin biduan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini adalah permohonan Daud, karena ia sadar bahwa perkenanan dan jawaban Tuhan atas doa-doanya bisa terjadi bukan karena siapa Daud atau apa yang telah dilakukan Daud, tetapi murni karena belas kasihan Tuhan. Jika kita dalami perikope ini, maka kita akan menemukan ada dua hal yang diserukan lebih lanjut oleh Daud di sini, yakni: pertama, Engkaulah Allah yang membenarkan aku. Tuhan bukan saja Allah yang benar, tetapi juga yang menciptakan sifat-sifat benar dalam diri Daud, dan dengan anugerahnya telah menjadikan Daud sebagai orang benar. Bahkan Tuhan pun yang akan memunculkan kebenaran Daud seperti terang. Dialah Allah yang membenarkan orang yang percaya kepadanya. Kedua, di dalam kesesakanku dulu Engkau memberi kelegaan kepadaku, bahwa Tuhan telah melapangkan hati Daud dengan sukacita dan penghiburan yang kudus saat hatinya sesak. Tuhan telah memberikan kelegaan kepada Daud dengan membawanya keluar dari segala kesesakan. Pengalaman kelegaan dalam kesesakan inilah yang akan menjadi dasar untuk terus berharap dan percaya kepada karya Tuhan di masa depan. Apa yang Daud alami dan serukan kepada Tuhan juga berlaku buat kita yang percaya sampai saat ini. Kita berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan menandakan bahwa a. Kita adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan. B. Kita adalah orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak berseru kepada Tuhan menandakan bahwa kita adalah orang yang bisa mengatasi semua persoalan, semua pergumulan, dan semua penderitaan. Dan kata Alkitab, celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan pada semua aspek hidupnya. Karenanya, berserulah kepada Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawabnya. Perikope khotbah ini memberikan sebuah gambaran singkat bagaimana Tuhan bekerja menolong dan mendengar umatnya yang berada dalam kesulitan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar Tuhan mendengar doa dan seruan kita, yakni: pertama, kita harus berseru kepada Tuhan, agar Ia menjawab kita. Bila kita berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab. Tuhan tahu jika kita mengalami masalah dan Ia pasti bertindak pada waktu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih selalu ingin memberikan yang terbaik untuk umat-Nya, sekalipun dunia ini selalu penuh dengan semak duri. Jika kita berdoa, itu bukanlah dengan maksud untuk mengubah kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan harus terjadi. Tetapi, doa kita adalah penyerahan diri kita kepada bimbingan-Nya, dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya. Jika kita berseru meminta tolong kepada Tuhan, Ia sebenarnya sudah siap menolong kita. Tetapi dengan berseru kepada Tuhan, kita akan mendengar suaranya dan kita akan mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya.
yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kedua, Tuhan akan menyertai dan mendengarkan kita yang sedang berada dalam kesesakan. Tuhan juga akan menyertai kita yang dalam kesesakan. Itu adalah yang dijanjikan Tuhan jika kita mau menghampiri Dia dan mengutarakan segala persoalan dan perasaan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri dalam penderitaan kita. Memang dalam kesesakan kita mungkin merasakan dorongan untuk lari menjauhkan diri dari segala sesuatu, karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi, Tuhan jelas mengharapkan kita untuk lari kepada-Nya, agar Ia bisa memberi kekuatan dan kesabaran kepada kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketiga, Tuhan akan meluputkan kita dari bencana dan meninggikan kita. Bagi umat-Nya yang mengalami masalah, Tuhan juga berkata bahwa Ia akan meluputkan mereka dari bencana dan memuliakan mereka. Ini adalah sesuatu yang harus selalu kita sadari selama kita hidup di dunia. Bahwa sebagai Bapa yang Maha Kasih, Tuhan tidak membiarkan kita mengalami masalah yang lebih berat dari kekuatan kita. Lebih dari itu, kita seharusnya tahu bahwa sebagai Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan sanggup melindungi kita dari bencana. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah apapun, sehingga kita pada akhirnya akan memperoleh kemenangan di dalam Dia. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jika kita mendalami lagi bukti dalam kitab suci, maka kita akan menemukan bukti bahwa Tuhan selalu mendengar umat-Nya. Misalnya, Tuhan mendengar seruan orang Israel, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Sekalipun pada waktu itu keturunan Israel sudah lama sekali tidak melihat karya dan pekerjaan Tuhan, dan mereka sangat menderita dengan perbudakan yang begitu mengekang mereka. Namun Tuhan mendengar seruan mereka dan Tuhan merencanakan pembebasan mereka sebagaimana Ia telah janjikan kepada Abraham. Apa yang dapat kita percayai adalah dalam keadaan yang sangat menekan, dalam segala penderitaan yang kita sedang alami, Tuhan mendengar seruan kita dan Ia akan membebaskan kita sebagaimana Ia janjikan dalam firman-Nya. Tuhan mendengar jeritan hati Hana. Pernahkah kita mengalami tekanan yang sedemikian berat dalam hidup sampai-sampai kita sulit untuk menceritakannya bahkan kepada Tuhan? Hana pernah mengalaminya. Hana mengalami tekanan batin bertahun-tahun yang ia alami karena perlakuan Penina, istri suaminya. Tekanan itu sedemikian berat hingga tak terkatakan. Namun Tuhan mendengar dan menjawab doa Hana. Tuhan mengizinkan ia melahirkan Samuel yang di kemudian hari dipakai Tuhan mengurapi dua raja Israel, Saul dan Daud. Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Ada begitu banyak ayat yang mencatat janji ini, misalnya, "Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Hal yang senada juga diungkap dalam Mazmur 91 ayat 15, Mazmur 66 ayat 19, dan masih banyak lagi. Jangan pernah meragukan Dia. Dalam pergaulan sehari-hari, mungkin kita mengalami kekecewaan karena sepertinya Tuhan tidak mendengar atau menjawab doanya. Padahal belum tentu demikian. Perlu diingat bahwa itu bukanlah kesalahan Tuhan. Dia tidak pernah berdusta dan mengingkari janji-janjinya. Percayalah dan tetaplah berdoa, sebab Ia mendengarkan. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada hari ini? Pertama, Tuhan pasti mendengarkan semua seruan kita jika kita beriman yang teguh kepadanya. Janji firman-Nya, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita, bahkan lebih dari yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kedua, Tuhan pasti memberikan kelegaan kepada kita sebab Dia mendengarkan seruan kita. Jika kita berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab lebih daripada apa yang kita minta atau doakan. Tuhan tidak pernah mencobai kita, namun selalu ada maksud Tuhan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Lalu kemudian setelah itu, kita akan merasakan kelegaan. Karena itu, yakinkanlah diri kita bahwa Tuhan setia mendengar seruan kita. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Mazmur 86 ayat 11 berkata, Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Dalam nas hari ini, Daud meminta agar Tuhan memberikan jalan yang harus dilaluinya. Dia meyakini jika Tuhan menunjukkan jalan kepada Daud, maka dia akan bisa hidup menurut kebenaran Tuhan dan mampu membulatkan hatinya untuk takut akan nama Tuhan. Jika Daud hidup dalam kebenaran Tuhan, maka dia berkeyakinan akan mampu menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Dengan demikian, dia juga bisa membulatkan hatinya untuk Tuhan. Daud selama hidupnya tetap membulatkan hatinya untuk takut akan Tuhan. Meskipun ia pernah jatuh dalam dosa, namun ia bangkit kembali dan tetap membulatkan hatinya untuk takut akan Tuhan. Dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa orang yang takut akan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya akan menghadapi banyak tantangan, tapi Tuhan akan tetap menyertai hidupnya. Jika kita mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh firman Tuhan, kita tidak akan tersesat di dunia yang penuh tipu daya ini. Kita butuh penunjuk arah agar kita tidak tersasar, dan firman Tuhan adalah GPS terbaik yang kita miliki. Firman Tuhan dapat menghindarkan kita dari jalan-jalan macet, mengingatkan jika kecepatan kita melampaui batas, dan membantu kita menemukan jalan tercepat dan teraman bagi jiwa kita. Karena itu, kita sangat membutuhkan tuntunan agar kita mengetahui dan mengenal kebenarannya. Aku hendak memuliakan nama Tuhan. Mazmur 86 ayat 12 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Pemazmur hendak melakukan beberapa hal dalam nas hari ini seperti hendak bersyukur,
dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan membahas bagian kedua dari sikap hati pemazmur ini, yakni hendak memuliakan nama Tuhan. Jika setiap hari kita tidak memberikan nilai tinggi kepada Tuhan tetapi malah memberikan nilai tinggi kepada yang lain, namun kita berkata, "Terpujilah Tuhan," sejatinya kita munafik. Jika kita berani berkata, "Aku memuliakan Engkau Tuhan," perlu dipertanyakan, mana buktinya? Jika hanya bibir yang berkata bahwa kita memuliakan Tuhan tetapi tindakan kita tidak mencerminkan perkataan kita tersebut, itu omong kosong belaka. Daud juga menulis mazmur yang mengatakan bahwa ia memuliakan Allah, dan itu juga tidak sekadar perkataan di bibir saja, namun ia juga ingin membuktikannya. Daud sadar dan tahu pasti bahwa ia memuliakan Tuhan dengan hidup menurut kebenarannya. Dengan itu Tuhanlah yang menjadi kesukaannya. Banyak orang cakap memuliakan Tuhan dengan bibirnya di gereja, tetapi tidak memuliakan Tuhan dalam peragaan konkret melalui tindakan setiap hari. Mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan tindakan kita yang rela melakukan apapun demi kesukaan hati Allah. Adapun ciri-ciri orang yang memuliakan Tuhan, pertama, seseorang yang memuliakan Tuhan akan mencari Dia dengan segenap hati. Ia memberikan waktunya setiap hari untuk bergaul dengan Tuhan dalam doa dan membaca firman-Nya. Paulus menyatakan bahwa pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis akan menganggap gadis tersebut lebih bernilai dari semua manusia yang ia temui, bahkan lebih bernilai dari orang tuanya sendiri. Ia akan merindukannya dan ingin senantiasa bersama-sama dengannya. Ia suka membaca suratnya dan bercakap-cakap dengannya. Demikian pula kita dengan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan harus bersedia meninggalkan kegiatan yang tidak berdaya guna membangun manusia batiniahnya. Ia mulai mengasingkan diri bersama Tuhan demi untuk bersekutu dan mengenal kehendak-Nya. Ia rela meninggalkan meja biliar, papan catur, atau game komputernya serta hobi-hobi lainnya untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Ia suka bercakap-cakap dalam doa dengan Tuhan, mendengar firman-Nya dan menyembah Tuhan. Ia sudah pasti rajin pergi kebaktian ke gereja demi mengenal pribadinya, firman-Nya tanpa perlu didorong seperti Kristen gerobak. Kedua, orang memuliakan Tuhan adalah orang menghargai firman Tuhan dan memperagakannya sebagai kodrat hidup secara permanen. Omong kosong seseorang mengatakan memuliakan Tuhan, kalau ia tidak menghargai firman-Nya, ucapan-Nya, perintah-perintah-Nya. Kalau kita menghargai Tuhan, kita juga menghargai firman-Nya. Kalau kita menjunjung tinggi dan menghormati Tuhan, kita tentu juga menjunjung tinggi perintah-Nya dengan melakukan firman Tuhan sebagai kesukaan dan natur hidup yang permanen. Zakheus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya, ia meresponi Tuhan dan firman-Nya dengan menyerahkan hartanya bagi kepentingan sesama dan penyelesaian masalah dosanya dengan segera tanpa menundanya. Dengan kata lain, orang yang memberi nilai tinggi Tuhan dan memperlakukan Tuhan lebih tinggi dari segala perkara pasti menjunjung tinggi firman Tuhan, kebenaran dan kekudusan sebagai kodrat hidup yang harus selalu terperagakan di dalam hidupnya demi dapat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, orang yang memuliakan Tuhan adalah orang memiliki jiwa yang haus mencari Tuhan.
mengenal pribadinya dengan segenap hatinya dan menghargai firman Tuhan dalam peragaan hidup melakukan firman Tuhan, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kekudusan sebagai gaya hidupnya secara permanen. Karena itu, teruslah memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Jika Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan berdosa, mengapa Ia tetap menciptakan mereka? Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan segala hal termasuk diri kita bagi dirinya. Ia dimuliakan dalam ciptaannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin sulit bagi pengertian kita dalam memahami bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa akan mempermuliakan Allah. Sebaliknya, ada beberapa yang berpikir mengapa, jika Allah mengetahui sebelumnya akan semua masalah yang akan timbul gara-gara mereka, Ia tetap menciptakan mereka. Allah Maha Tahu dan Ia mengetahui masa depan, jadi Ia pasti mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan berdosa. Akan tetapi Ia tetap menciptakan mereka dan memberi mereka kehendak bebas yang kelak mereka gunakan untuk berdosa. Kita harus memahami bahwa meskipun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukan berarti Allah adalah pengarang dosa ataupun Ia yang mencobai mereka untuk berdosa. Akan tetapi kejatuhan mereka masih tetap Ia buat berguna untuk menggenapi rancangan Allah bagi ciptaan dan kaum manusia. Jika kita mempertimbangkan apa yang beberapa pakar teologi menjuluki metanaratif, garis besar kisah, firman, kita dapat melihat bahwa sejarah Alkitab dapat dipisahkan menjadi 3 bagian umum. 1. Firdaus. 2. Hilangnya Firdaus. 3. Kembalinya Firdaus. Bagian terbesar dari naratif ini ditujukan kepada masa transisi dari hilangnya Firdaus sampai ditetapkannya kembali. Di tengah naratif ini adalah salib, yang direncanakan dari awal, sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba, yang telah disembelih. Dalam membaca firman secara teliti, kita mencapai konklusi berikut ini. 1. Kejatuhan umat manusia telah diketahui Allah dari awal. 2. Penyaliban Kristus, penyelamatan mereka yang terpilih, telah direncanakan oleh Allah. 3. Semua orang kelak akan memuliakan Allah, dan rencana Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Rencana Allah adalah menciptakan dunia di dalam kemuliaannya dapat diwujudkan secara penuh. Kemuliaan Allah adalah tujuan dari penciptaan. Itulah garis besar tujuan dalam segala yang Ia lakukan. Alam semesta diciptakan untuk mengungkapkan kemuliaan Allah, dan murka Allah sedang terwujud di atas mereka yang tidak memuliakan Allah. Dunia yang mempertunjukkan kemuliaan Allah adalah dunia yang kita diami, dunia yang diperbolehkan terjatuh, dunia yang diselamatkan, dunia yang akan dipulihkan kepada kesempurnaan awalnya. Murka dan belas kasih Allah berkisah akan betapa kayanya kemuliaannya, tetapi kita tidak dapat melihat keduanya itu tanpa kejatuhan manusia. Kita tidak pernah akan mengetahui tentang belas kasih-Nya jika kita tidak pernah memerlukan belas kasih-Nya. Jadi, semua rencana Allah termasuk jatuhnya umat manusia, pemilihan kaum khusus, penyelamatan, dan penebusan dosa umat manusia menggenapi rancangan untuk mempermuliakan Allah.
kita manusia jatuh ke dalam dosa, belas kasih Allah dipertunjukkan karena Allah tidak langsung membunuhnya di saat itu juga. Belas kasih Allah terwujud ketika Ia menciptakan penutup bagi kemaluan mereka. Kesabaran dan kesetiaan Allah juga ditunjukkan ketika di kemudian waktu kaum manusia kian terjerumus ke dalam dosa. Keadlian dan murka Allah terlihat ketika Ia mengutus banjir air bah. Dan belas kasih-Nya terlihat kita Ia menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Murka Allah yang suci dan sempurnanya keadilannya akan diamati di zaman akhir ketika Ia menghukum setan sekali untuk selamanya. Kemuliaan Allah juga diwujudkan di dalam kasih-Nya. Pengetahuan kita akan kasih Allah datang melalui diri dan karya seorang Yesus Kristus di dalam dunia yang terjatuh ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jika Allah memutuskan untuk tidak menciptakan Adam dan Hawa, berdasarkan pengetahuannya akan kejatuhan mereka, atau jika Ia menciptakan mereka seperti robot tanpa kehendak bebas, kita tidak akan pernah mengetahui akan kasih sebenarnya. Pertunjukan agung akan kemuliaan Allah ada di kayu salib ketika murka, keadlian, dan belas kasih-Nya bertemu. Penghukuman yang benar akan segala dosa telah dilakukan di kayu salib, dan karunia Allah terwujud dalam ucapan anaknya, "Bapa, ampunilah mereka." Kasih dan karunia Allah sedang diwujudkan dalam mereka yang telah Ia selamatkan. Pada akhirnya, Allah akan dipermuliakan ketika umat terpilih-Nya menyembah Dia selama-lamanya bersama para malaikat, dan orang jahat pun akan mempermuliakan Allah ketika kebenarannya berakibat pada hukuman kekal kepada pendosa yang tidak mau bertobat. Tanpa kejatuhan Adam dan Hawa, kita tidak mungkin mengetahui keadlian, kasih karunia, belas kasih, atau kasih. Ada beberapa orang yang mengajukan keberatan bahwa pengetahuan dan kaum pilihan Allah telah mengurangi kehendak bebas manusia. Dalam kata lain, jika Allah menciptakan manusia dalam pengetahuan penuh bahwa mereka akan berdosa, mengapa manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri? Jawaban terbaik dapat ditemukan dalam pengakuan iman Westminster. Allah, dari kekekalan, melakukan, berdasarkan hikmat dan pengetahuan kudus-Nya, secara bebas, dan tanpa berubah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Akan tetapi, karena Allah bukanlah pengarang dosa, ataupun kekerasan ditawarkannya kepada ciptaannya, tidak pula kebebasan atau kemungkinan dari akibat lain terhindar, melainkan ditetapkan melaluinya. Dalam kata lain, Allah menetapkan peristiwa di masa depan dengan cara khusus di mana kebebasan dan berjalannya hukum lain, hukum alam, masih tetap dipelihara. Para teolog menjuluki ini pertepatan atau keserasian, kehendak Allah yang berdaulat berjalan bersama kehendak bebas kita dengan suatu cara di mana pilihan kita terjadi beriringan dengan pemberlakuan kehendak Allah. Dengan bebas, yang kita maksud adalah pilihan kita tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal. Ini adalah interaksi yang rumit di antara kehendak dan pilihan. Tetapi Allah Sang Pencipta dapat mengarungi kerumitan apapun juga. Allah telah mengetahui kejatuhan Adam dan Hawa. Ia tetap menciptakan mereka, menurut rupanya, untuk mempermuliakan diri-Nya. Mereka diberi kebebasan untuk membuat pilihan. Meskipun mereka memilih untuk tidak taat,
Pilihan mereka digunakan Allah sebagai cara di mana kehendak-Nya digenapkan dan kemuliaan-Nya dipertunjukkan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.